cerita horor misteri dua dunia yang sampai saat ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar, yaitu munculnya hantu pocong di sebuah pos kampling. Awal cerita, di suatu kampung ada sebuah pos kampling. Pos kampling itu berada di sebelah rumahku. Aku biasa nongkrong di situ bersama Supri dan Bagong. Dan di belakang rumahku tinggal seorang bos travel. Suatu ketika, seorang sopir travel jurusan Jawa Bali yang melihat penampakan hantu pocong tersebut. Waktu itu sekitaran jam 2 malam. Sopir travel itu datang dari Pulau Bali. Setelah datang seperti biasa, dia memarkirkan kendaraannya di depan pos kampling itu. Memang keadaan di situ, di sekitar pos kampling itu tidak seperti biasanya. Lampu penerangan yang biasa itu hidup, itu mati, sehingga suasana waktu itu gelap sekali. Akan tetapi, si sopir itu tidak begitu mempermasalahkan keadaan itu. Dia pun langsung turun dari mobilnya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan ada hembusan angin di situ. Dan tiba-tiba, ada sebuah bayangan putih duduk-duduk di pos kampling. Yang dia lihat adalah hantu pocong. Si sopir itu pun kaget setengah mati, seperti jantungnya mau berhenti berdetak. Yang lucunya adalah, niatnya dia ingin lari, akan tetapi kakinya itu sulit untuk digerakkan. Jadinya malah si sopir itu hanya teriak-teriak minta tolong di tempat itu. Mendengar orang berteriak, aku kaget dan langsung keluar rumahku. Aku melihat si sopir itu kakinya lemas simpu di tanah karena ketakutan pocong tersebut. Aku pun pergi menolong sopir itu. Aku memang sudah kenal dengan orang itu. Lalu aku tanya kepada dia, ada apa bang kok teriak-teriak malam-malam? Kemudian aku ajak duduk Pak sopir itu di pos kampling. Akan tetapi Pak sopir itu tidak mau. Kata dia, ada pocong di situ. Dia pun cerita kejadian ketika dia melihat sosok pocong di pos kampling itu. Yang saya tidak percaya akan ceritanya itu. Soalnya apa? Memang aku ini sudah berpuluh tahun tinggal di situ. Aku ini bertetanggaan dengan pos kampling itu. Tapi aku tidak pernah itu yang namanya ditemui pocong di tempat itu. Malahan aku biasanya sering nongkrong di pos kampling itu dengan Bagong dan Supri. Akan tetapi, melihat keadaan sopir yang sampai lemas begitu, saya berpikir tidak mungkin dia berbohong. Memang yang saya lihat, dia sangat takut sekali. Aku pun kasihan pada sopir yang ketakutan tersebut. Dan aku mengantarnya pulang ke rumah dia. Setelah mengantarkannya, aku pun pulang ke rumahku juga dan aku melewati pos kampling itu. Aku melihat keadaan di pos kampling itu memang gelap. Lampu penerangannya mati dan sudah rusak dalam beberapa hari ini. Tapi aku tidak pernah melihat pocong di situ. Atas kejadian itu, akhirnya seluruh warga kampung mendengar akan cerita hantu pocong di pos kampling itu dan membuat heboh seluruh kampung. Aku pun kemudian memiliki inisiatif. Aku ingin menyelidikinya karena aku masih tidak percaya. Singkat cerita, malam itu aku memang saya niati untuk memantau pos kampling itu. Karena memang pos kampling itu terlihat dari rumahku. Pos kampling itu sangat dekat dengan rumahku. Aku ingin membuktikan sendiri tentang pocong yang heboh dan viral itu. Singkat cerita, sekitar pukul 9 malam, aku melihat ada dua orang
Dan aku melihat itu adalah si Supri dan si Bagong. Mengapa dia berada di belakang pos kampling itu? Dia sembunyi di bawah kolong pos kampling itu. Dan aku masih menunggu untuk memantau pergerakan mereka berdua, si Bagong dan si Supri. Dan setelah beberapa saat, setelah aku yakin akan firasatku, aku pun keluar dari rumah. Dan mereka pun berdua tidak mengetahui keberadaanku. Tanpa menyadari kedatanganku, Supri dan Bagong kaget dan terkejut. Tapi setelah itu mereka malah ketawa-ketawa melihat aku datang. Aku pun yakin memang dia berdua biang kerok kejadian ini, karena mereka berdualah orang yang paling reseh di kampung ini. Mereka suka jahil dan suka ngeprank, tapi mereka berdua orang baik sih. Mereka berdualah yang biasa nongkrong dengan aku di pos kampling itu. Setelah itu, setelah mereka berdua bertemu aku, kemudian mereka berdua bercerita kepadaku. Mereka mengakuinya. Sebetulnya mereka berdualah yang nyamar menjadi pocong yang menakuti orang-orang kampung. Dan aku pun mendengarkan pengakuan mereka berdua. Lalu, aku menanyakan kepada mereka, sebenarnya apa tujuan kamu berdua menakut-nakuti warga? Dan Bagong dan Supri pun menyampaikan alasannya. Alasannya adalah, sebetulnya mereka berdua kecewa kepada Pak RT dan Pak RW yang tidak cepat-cepat memperbaiki lampu penerangan di pos kampling, yang mulai dari kemarin mati dan rusak, sehingga tidak ada orang yang nongkrong di situ, sehingga kampung ini jadi sepi seperti kuburan. Menurut mereka, suasana seperti itu akan membuat para penjahat seperti pencuri dan perampok itu akan senang. Jadi menurut mereka, menyamar sebagai pocong hanya bentuk dari sebuah usulan dan pendapat mereka berdua, agar fasilitas kampung agar dijaga dan dirawat kelayakannya, agar berfungsi dan dapat digunakan kembali. Mungkin itu alasan mereka berdua menyamar menjadi pocong. Mungkin cukup sekian cerita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.